Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memasuki tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran ke-6. Masih ingatkah anak-anak salah satu isi perjanjian Romroyen? Ya, salah satu isinya adalah akan segera diselenggarakan konferensi meja bundar atau yang disebut KMB. Bagaimanakah hasil dari KMB? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Romroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marszeven. Delegasi BVO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949 Dr. Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan negeri Belanda adalah Dr. Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat yang disingkat dengan RIS. Nah, ini adalah peristiwa KMB. Kapan terjadi KMB? Nah, ini mungkin bisa ditulis di buku tulis ya. Bisa ditulis. Terus siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marszeven. Tadi sudah kita pelajari ya. Kita pelajari, silakan ditulis di bukunya. Oke, salah satu hasil dari KMB adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan bangsa Indonesia, telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri, tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri.
bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Nah, dari rasa syukur itu ada lagu nasional yang diciptakan oleh Habib Montahar. Mari kita nyanyikan dulu bersama-sama. Ikuti lagu berikut. Itu adalah lagu nasional. Lagu ini tercipta karena rasa syukur bahwa Indonesia telah merdeka. Oke, kita lanjutkan. Berteman dalam keragaman. Tahukah anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan. Perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya, bahkan mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Yang pertama, konferensi berteman dalam keragaman yang pertama, hasilnya tentang agama. Perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadi pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling menolong. Untuk itu, di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu, memperkukuh dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di sekolah kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman. Tidak bertengkar hanya karena agama. Memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah,
bertekur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama, mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama, berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Tentang keragaman budaya, Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah lain. Kami tahu ada masalah, orang lebih senang membanggakan daerah sendiri. Orang sering merasa budayanya paling baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu indah, sebab jika semua daerah sama tidak akan menarik. Di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending, siwaya, tari baris, serempi. Belajar bersama ayah, ibu, adik atau kakak melalui radio, TV, dan buku. Mengajak tetangga untuk bermain coklat, petak umpet, ikli, enggerang, kopak sodor, dan permainan lainnya. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain, meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Mengajak teman-teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Nah, di halaman 147 dan 148 anak-anak dikerjakan ya. Kerjakan, setelah selesai silahkan dikirim ke saya. Oke, ayo belajar, semangat. Meskipun kita jarang bertemu, tapi mencari ilmu itu wajib dan harus. Ayo belajar, ayo belajar. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.